Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai keanekaragaman hayati. Sobat Edsen, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan persebaran fauna di Indonesia. Kita sudah tahu bahwa pembagiannya adalah yang paling ujung dua, yaitu si zona atau kawasan Asiatis atau Orientalis dengan kawasan Australis. Nah, tengah ini disebut kawasan apa sih? Nah, ini yang kita akan lanjutkan ya. Nah, yang bagian tengah ini yang kita sebut sebagai kawasan peralihan, oke ya, atau yang lebih tepatnya disebut kawasan Wallacea, gitu ya. Nah, jadi di sini endemisitasnya itu tinggi, oke ya. Karena apa? Teman-teman bisa lihat banyak faktor, karena pulaunya itu sangat terpisah-pisah, gitu ya. Kemudian teman-teman juga ingat bahwa untuk Sulawesi pembentukan pulaunya itu sangat khas, ya kan ya. Kita bisa ulangi gitu ya, bahwa bagian utaranya dari sana, ya kan ya, bagian kiri, bagian baratnya itu dari sini, ya kan ya, kemudian bagian sini dari situ, ya kan ya. Jadi gabungan dari berbagai pulau gitu. Dan dari sini gitu ya, berarti hewan itu cenderung khas gitu. Misalkan kita bisa lihat gitu ya, ada misalkan anoa gitu ya. Kemudian kita ada babi rusa. Oke. Kemudian misalkan ada maleo juga gitu ya. Tapi kita juga bisa temukan katanya gitu ya, di Papua juga ada maleonya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang akan kita tekankan itu adalah si pemisahan untuk garis Wallace gitu ya. Teman-teman lihat di bagian bawah gitu ya. Garis Wallace di sini akan membatasi apa? Akan membatasi di sini. Ini dengan pulau yang ini gitu ya. Nah, itu batasnya. Berarti apa? Pulau apa? Nah, jangan lupa ya teman-teman, ini adalah si Bali gitu ya. Kemudian ini adalah Lombok. Nah, pada umumnya gitu ya, dari berbagai hipotesis yang diberikan tentang persebaran fauna di Indonesia, nah, salah satunya adalah garis Wallace yang terkenal. Dia akan memisahkan antara zona di sini Bali dengan si Lombok gitu ya. Karena simpel alasannya, keanekaragaman yang ada di Bali itu lebih mirip dengan keanekaragaman kawasan Asiatis gitu ya. Jika kita bandingkan dengan Lombok, Bali dengan Lombok itu sudah berbeda. Pengamatan yang dilakukan oleh si Wallace pada waktu itu gitu ya, melihat bahwa burungnya itu sudah berbeda. Oke ya. Jadi pemisahnya adalah Bali dengan di Lombok. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, oke ya. Nah, ini paparan Sahul yang merupakan bagian dari pembentukan Papua dengan hubungannya dengan Australia. Nah, tapi garis Weber itu agak geser di sini. Maka kita bisa tahu bahwa untuk ini Maluku gitu ya, itu adalah benar-benar si zona transisinya gitu ya. Jadi ada semacam lebih kemiripan gitu ya antara Papua gitu ya dengan si Maluku gitu. Oke ya. Nah, jadi teman-teman ini adalah si pembagian kawasan fauna untuk di Indonesia. Oke ya, jadi kira-kira seperti ini. Nah, macam-macamnya untuk yang lebih detail, nah teman-teman bisa pelajari seiring dengan latihan soal gitu ya. Teman-teman bisa mempelajari persebaran fauna yang lebih rinci lagi di latihan soal. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk floranya, oke ya. Bagaimana dengan si floranya? Untuk flora, saya gunakan spidol warna pink, oke ya. Nah, untuk flora, baik lagi, pada dasarnya kuncinya tetap gitu ya, persebaran untuk keanekaragaman itu dapat ditentukan dari sejarah biogeografinya gitu ya. Bagaimana hewan atau tumbuhan atau makhluk hidup itu bergerak dan menyebar mengikuti bentang alam, ya kan ya. Nah, antara Sumatera, kemudian Kalimantan dan Jawa itu bisa aja ada kesamaan karena bisa nyebrang gitu ya. Nah, karena dulunya ini adalah belum tenggelam gitu ya untuk daratan atau paparan yang ada di sini. Nah, teman-teman, banyak sekali hipotesis
atau pengajuan pembagian wilayah untuk persebaran keanekaragaman. Salah satunya itu adalah ini, garis Wallace dengan garis Weber gitu ya. Kemudian ada juga modifikasi garis Wallace menggunakan Huxley dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kita akan belajar yang umum-umum saja. Nah, bagaimana dengan yang flora? Nah, flora juga sebenarnya menunjukkan tren yang agak sama dengan si fauna, gitu ya. Nah, tetapi dengan penelitian yang pernah dipublikasikan, nah, pada akhirnya untuk kesimpulannya, gitu ya, sebenarnya agak ngikutin untuk pola yang seperti ini. Nah, tetapi pembagian zonanya itu ada semacam modifikasi, yaitu di bagian sininya, gitu ya. Nah, maka untuk pembagian flora itu mencakup si wilayah paparan Sunda, gitu ya. Wilayah yang masuk paparan Sunda, yaitu siapa? Sumatera dengan Borneo, atau konteksnya di sini adalah Kalimantan, minus Jawa. Oke ya, paparan Sunda minus Jawa. Kemudian yang kedua itu adalah zona peralihan atau Wallacea, gitu ya, plus Jawa. Nah, baru ke zona paparan Sahul, gitu. Jadi yang menjadi perhatian itu adalah Pulau Jawa, gitu ya. Nah, karena apa? Karena dari penelitian yang dilakukan, gitu ya, dari telusuran sejarah dan sebagainya, gitu ya, kita tahu bahwa di sini Jawa itu posisinya agak aneh, gitu. Kenapa agak aneh? Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman tinggal di area di sini, gitu ya, DKI Jakarta, kemudian ya Jabodetabek, gitu ya, kemudian di area Banten dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman misalkan wisata, gitu ya, atau berkunjung ke area timur, Jawa Timur dan sebagainya, gitu ya. Nah, teman-teman akan melihat tren keanekaragaman tumbuhan yang cukup berbeda. Nah, karena apa? Karena wilayah Barat Jawa, gitu ya, wilayah Barat Jawa di sini dikatakan lebih basah, gitu ya. Karena apa? Karena musim hujannya lebih sering. Nah, untuk di wilayah timur, gitu ya, untuk di wilayah timur di sini dikatakan adalah keanekaragaman flora yang teradaptasi di zona yang cukup kering, gitu ya. Maka di area Jawa Timur teman-teman dapat menemukan ada sabana atau savana, gitu ya. Dan untuk keanekaragaman flora di Jawa Timur, gitu ya, dengan di Jawa Barat itu pasti akan berbeda, gitu ya, tanpa memperhatikan adanya peluang suatu tumbuhan itu dibawa sebagai tanaman hias, gitu ya. Alaminya ini akan berbeda, gitu ya. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat di sini persebaran biodiversitas itu ditentukan oleh si geografisnya, gitu ya. Bagaimana suatu tumbuhan bisa berpindah-pindah? Banyak caranya, teman-teman akan menemukan penjelasannya ketika kita membahas tentang struktur tumbuhan. Nah, ketika tumbuhan mau berpindah-pindah, maka karena tumbuhan itu bisa kita bilang diam, gitu ya, maka dia akan memanfaatkan strategi reproduksinya, gitu ya. Misalkan teman-teman bisa tahu ada dandelion yang untuk menebarkan bijinya pakai angin, ya kan ya, atau kelapa yang mana untuk menebarkan si keturunannya dia akan pakai perantara air laut, gitu. Jadi teman-teman bisa menemukan spesies kelapa yang sama antara Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan sebagainya. Itu yang menarik sekali untuk dipelajari, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita sudah tahu pastinya yang namanya persebaran biodiversitas Indonesia itu sangat kompleks ya kan ya. Sampai ada pembagian zonanya. Kira-kira itu adalah 3 wilayah ini. Sobat Esen, sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya dengan mengetahui beberapa penjelasan terkait dengan keanekaragaman hayati. Yaitu yang pertama, apa sih yang dapat menyebabkan makhluk hidup itu beraneka ragam? Kemudian yang kedua, apa sih fungsi atau manfaat dari keanekaragaman hayati? Dan yang ketiga adalah, apa ancaman yang dihadapi oleh keanekaragaman hayati? Nah, untuk ini, penjelasannya sebenarnya cukup general gitu ya. Nah, tetapi teman-teman harus tahu flow atau konsep yang ada itu seperti apa. Yang pertama, itu adalah apa yang menyebabkan keanekaragaman makhluk hidup. Nah, sebenarnya untuk penjelasan
pertanyaan ini lebih luas gitu ya. Ini mencakup evolusi, mencakup mutasi, dan pemahaman teman-teman soal genetika, dan tentu saja tentang geografi dan banyak hal. Nah, jadi teman-teman, di sini saya sebutkan yang umumnya, yaitu adanya hibridisasi atau adanya perkawinan gitu ya, atau perkawinan. Perkawinan atau persilangan. Oke ya. Jadi makna dari hibridisasi itu pada dasarnya memang bisa kawin aja gitu ya, atau disilangkan. Oke, jadi teman-teman mungkin ingat gitu ya, ketika mengerjakan soal persilangan ya kan ya, biasanya ada kata dihibridkan atau dihibridisasi. Nah, dengan adanya proses perkawinan atau persilangan, khususnya secara seksual, maka dari sini kita akan menyebabkan keturunan berikutnya itu akan mengalami rekombinasi genetik gitu ya, atau pencampuran genetik gitu. Jadi kita akan dapatkan variasi yang baru. Misalkan kalau untuk ayah dan ibu kita ya kan ya, menghasilkan anak, ya anaknya tentu saja adalah sifat gabungan dari ayah dan ibunya. Nah, kalau untuk anak keduanya gimana? Tentu saja dengan kombinasi yang berbeda, ya kan ya? Tentu saja itu adalah komponen dari keanekaragaman hayati karena mencakup keanekaragaman gen. Oke ya. Kemudian teman-teman juga harus familiar dengan istilah domestikasi yang artinya adalah penjinakan. Jadi dengan adanya penjinakan, teman-teman dapat menemukan ada beberapa hewan atau tumbuhan yang umumnya kita gunakan atau kita manfaatkan itu berbeda dengan yang bentuk liarnya, gitu ya. Nah, jadi misalkan seperti serigala dengan anjing, oke ya. Nah, anjing yang ada sekarang itu merupakan hasil domestikasi atau penjinakan dari serigala, gitu. Jadi untuk serigala, nama latinnya adalah si Canis lupus, gitu ya. Nah, kemudian jadi anjing, dijinakan jadi anjing, gitu ya. Canis lupus familiaris. Oke ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi, hasil domestikasi akan tentu saja menimbulkan tingginya keanekaragaman karena akan memunculkan bentuk yang baru. Gitu. Demikian juga dengan padi yang kita konsumsi. Padi yang kita konsumsi Oryza sativa. Nah, aslinya Oryza rufipogon gitu ya. Jadi, teman-teman akan menemukan istilah seperti wild type gitu ya, atau tipe liarnya itu seperti apa. Oke ya. Nah, untuk kebanyakan tumbuhan yang kita konsumsi juga bukan bentuk liarnya. Misalkan semangka. Nah, kalau semangka bagian merahnya itu banyak banget ya kan ya. Tapi untuk bentuk liarnya bagian merahnya itu kecil sekali. Nah, jadi karena didomestikasi oleh manusia gitu ya, dipilihkan sifat-sifat yang lebih menguntungkan, maka ya muncul sekarang adalah semangka yang kita konsumsi. Oke ya. Jadi dari situ akan tentu saja menyebabkan keanekaragaman. Nah, kemudian untuk faktor yang lebih dalam itu adalah mutasi. Mutasi pada dasarnya penjelasan singkatnya adalah perubahan gitu ya, tingkat genetik. Jadi, misalkan sesimpel kode genetik saya dengan teman-teman itu berbeda, ya kan ya? Suatu kupu-kupu dengan spesies yang sama memiliki corak yang berbeda bisa karena ada kode genetiknya yang berbeda. Oke ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai mutasi. Kemudian untuk skala yang lebih luas, kita akan membicarakan soal barrier atau penghadang atau adanya proses isolasi. Jadi ini yang nggak memungkinkan suatu hewan dengan spesies yang sama untuk bertemu atau kawin gitu kan ya. Teman-teman sudah tahu bocorannya di awal gitu ya, bahwa salah satu indikator atau salah satu penentu suatu spesies itu sama ya kan ya, kedua individu itu disebut satu spesies yang sama karena salah satu indikatornya adalah bisa kawin. Nah, di alam ada macam-macam barrier atau ada macam-macam isolasi. Misalkan teman-teman lihat tadi di penjelasan terkait dengan persebaran flora fauna ya kan ya. Untuk isolasi geografis adalah sebagai faktor penentu ya kan ya. Karena Sumatera dengan Kalimantan itu sudah dihadang oleh laut gitu ya. Nah, tentu saja
persebaran fauna yang di Sumatera akan dibatasi di Sumatera saja. Biasanya seperti itu, gitu ya. Nah, teman-teman, secara luas penjelasan ini akan lebih rinci, gitu ya. Teman-teman temukan di materi-materi seperti ekologi, gitu ya. Kemudian teman-teman bisa temukan juga di mutasi, tentu saja, dan di evolusi. Justru di evolusi itu adalah kunci bagaimana suatu keanekaragaman bisa terbentuk. Oke ya. Nah, kemudian teman-teman, kita akan lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan fungsi atau manfaatnya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan ancamannya. Nah, dari sini pembahasannya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Kita akan sambungkan dengan bagaimana cara kita dapat melestarikan keanekaragaman hayati tersebut. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai keanekaragaman hayati. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!